Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga bahagia bagi kita semua. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, kali ini adalah jumpa pertama kita di podcast seputar psikoneuroimunologi. Pepatah bilang, tak kenal maka ta'aruf. Maka kenalin dulu ya. Nama saya Lidah Nasrul Amanah, biasa dipanggil Lidah. Pada podcast kali ini, kita akan ngobrol santai tentang psikoneuroimunologi. Bahasan yang disajikan dalam podcast ini bisa dikonsumsi bagi halayak umum, terkhusus oleh mahasiswa dan mahasiswi jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Wah, pasti pada penasaran dong, apa aja yang bakal kita ketahui tentang psikoneuroimunologi? Sebetulnya, apa aja sih bahasannya? Karena kalau kita mendengar kalimat cabang ilmu ini, begitu sangat menarik bukan? Oke deh, tanpa berlama-lama, saya akan undang seseorang yang ahli dalam bidang ini. Beliau merupakan seorang dosen di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Selain menjadi dosen, beliau merupakan seorang psikolog, juga aktif di layanan dukungan psikososial. Coba, sudah bisa tebak siapa beliau? Mari kita sambut bersama Ibu Hikmanatun Baligoh Nurfitriati, SPSI, MPSI, psikolog. Kita sambut beliau. Oke Ibu, halo. Ibu Hikmat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik, Alhamdulillah ini selalu bersemangat nih dengerin suara Mbak Lida yang sangat merdu banget. Oke, terima kasih Ibu. Oke Ibu, selamat bergabung ya dalam podcast bahasan seputar psikoneuroimunologi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai aja, membahas dengan bahasan-bahasan dari psikoneuroimunologi. Begitu ya Ibu? Iya, oke. Oke, baik Ibu. Kita langsung ngobrol santai aja. Sebenarnya nih, banyak orang juga yang penasaran tentang psikoneuroimunologi, khususnya mungkin mahasiswa dan mahasiswi jurusan tasawuf dan psikoterapi. Coba kalau kita bahas memulai dari kalimat atau kata psikoneuroimunologi, Ibu. Nah, sebetulnya apa sih dari psikoneuroimunologi? Tentu kalau Ibu berkenan, boleh juga disampaikan tentang sejarah atau ruang lingkup dari psikoneuroimunologi ini, Ibu. Oke, dari kata psikoneuroimunologi aja itu kayak udah rumit banget ya Mbak ya. Karena udah psiko, kemudian ada neuro, ada imunologi, apaan tuh gitu kan. Iya, kadang-kadang orang mau belajar aja udah serem karena mengucapkannya aja ini udah sulit gitu. Kenapa sulit? Karena psikoneuroimunologi ini adalah penggabungan tiga bidang ilmu dari psikologi, kemudian neurologi dan imunologi gitu. Wow, jadi sebenarnya psikoneuroimunologi ini dulu awalnya itu kayak semacam beberapa orang di dalam kajian psikologi maupun neurologi itu membuat penelitian-penelitian yang menghubungkan antara konstruksi stres dengan imunitas gitu. Konstruksi stres sendiri kan bagian dari ilmu psikologi dan juga di situ ada neurologi. Jadi ada psikoneurologi di situ. Kemudian ditambahkan lagi ternyata konsepsi stres ini bisa berpengaruh kepada kekebalan tubuh gitu. Awalnya psikoneuroimunologi ini hanya sebuah kajian-kajian teoritis atau mungkin penelitian-penelitian riset para neurolog atau psikolog gitu. Tetapi kemudian pada perkembangannya psikoneuroimunologi ini menjadi sebuah paradigma baru gitu. Jadi menjadi sebuah psikoneuroimunologi sebagai sebuah paradigma. Apa itu yang disebut dengan paradigma? Jadi tiga bidang ilmu ini menjadi satu frasa, menjadi satu kajian yang dia memiliki lingkup untuk menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tiga bidang ilmu ini, gitu. Dan kemudian tiga bidang ilmu ini menjadi suatu bidang ilmu tersendiri, baik dia dari entitas ilmu kedokteran atau ilmu neurologi maupun dari kajian ilmu psikologi. Nah di tasawuf dan psikoterapi ini karena output dari mahasiswa tasawuf dan psikoterapi itu menjadi seorang terapi, maka psikoneuroimunologi ini menjadi satu bidang yang
perlu diketahui, yang perlu didalami oleh mahasiswa agar mereka bisa mengintegrasikan ilmu psikologi sebagai sebuah respon, dan kemudian neurologi sebagai arus berpikir dari arus lintas dari ilmu neurologinya, dan kemudian bagaimana sih proses pembentukan kekebalan tubuh atau proses pembentukan penyakit yang disebut dalam ilmu imunologi. Nah, gitu secara perkembangannya, Mbak Lydia. Oke, Ibu, sangat menarik sekali ya. Berarti yang dikhususkan nih teman-teman, khususnya mahasiswa dan mahasiswi jurusan tasawuf psikoterapi begitu ya, Bu ya. Menjadi sebuah arah pandang begitu kan. Psikoneuroimunologi ini salah satu cabang ilmu yang sangat penting untuk dikaji bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya jurusan tasawuf dan psikoterapi. Oke, Ibu. Tadi sempat disampaikan oleh Ibu neurologi begitu kan. Kalau Ibu, kan neurologi itu banyak sekali macamnya. Mungkin kalau kita harus ketahui mulai dari neurologi dasar. Nah, psikoterapi ini perlu mengetahui macam-macam dari atau penjelasan mungkin ya, lebih khususnya kepada penjelasan tentang dari neurologi dasar, diantaranya ada anatomi, fungsi dan mekanisme kerja otak. Karena tadi Ibu sampaikan juga ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh begitu. Mungkin alangkah sangat menarik sekali kalau kita kaji tentang neurologi dasar yang melingkupi itu ada anatomi, fungsi dan kerja otak begitu, Bu. Sebetulnya bagaimana mulai dari pengertian serta fungsi serta mekanisme dari kerja otak tersebut begitu, Bu? Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau konsep psikoneuroimunologi ini yang menjadi core pergerakannya adalah ilmu neurologi gitu, Mbak Lydia. Jadi gitu, ya. Neurologi walaupun pada bidang ilmunya lebih banyak pada neurologi terapan. Tetapi kita bisa mengimplementasikan neurologi terapan gitu ketika kita harus mengerti dulu proses atau konsep dasar dari neurologi itu. Bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang terapan atau pengembangan dari bidang neurologi kalau kita sendiri tidak tahu dasar dari neurologi itu apa. Gitu ya. Jadi walaupun kita itu di prodinya tasawuf dan psikoterapi atau psikologi, tetapi kita paling tidak harus mengetahui paradigma atau teori dasar dari neurologi ini sehingga kita nggak ngawang-ngawang gitu konsepnya. Nah, kalau neurologi ini sendiri biasanya ketika kita belajar tentang neurologi, yang paling perlu kita ketahui adalah tentang sistem syaraf atau sistem syaraf manusia gitu. Sistem syaraf manusia ini sendiri dibagi menjadi dua ya. Sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi atau yang menghubungkan antara syaraf pusat ke organ tubuh kita. Nah, yang syaraf pusat itu biasa kita sebut dengan otak gitu kan. Biasanya kalau syaraf jadi otak itu kadang-kadang dianggap berbeda dengan syaraf gitu. Padahal otak ini adalah bagian dari syaraf gitu. Begitu. Otak ini adalah syaraf pusat gitu. Dan nanti ada kayak syaraf seperti otot dan sebagainya, dan kemudian ada neuron dan sebagainya, itu masuknya di dalam sistem syaraf tepi. Dan kita juga perlu untuk bisa mengkaji atau menggali tentang organ tubuh. Kenapa? Karena dia menjadi muara dari pergerakan sistem syaraf. Jadi paling tidak teman-teman di prodi tasawuf dan psikoterapi itu bisa melihat paling tidak memiliki gambaran. Oh, ketika aku berbicara tentang neurologi ini, maka ada 3 hal yang wajib diketahui. Pertama tentang sistem syaraf pusat, yang kedua tentang sistem syaraf tepi, yang ketiga adalah organ tubuh. Gitu. Begitu. Baik, Ibu. Berarti berhubungan dengan ketiga tersebut ya, ada otak, saraf tepi, saraf pusat begitu kan. Saya juga ingin menyampaikan beberapa mungkin ya dari teman-teman tasawuf psikoterapi begitu kan, tentang pasti berhubungan dengan neurologi dasar, tentunya sistem syaraf pusat dan syaraf tepi begitu. Nih, ini saya bacakan dulu ya, Bu ya. Nanti Ibu ini aja menyampaikan. Pertanyaan dari teman-teman begini, Bu, salah satunya. Kalau semisal orang yang sedang dalam keadaan tidur terus tiba seperti orang yang terkejut, itu ada masalah dalam sistem saraf otonomnya atau bagaimana? Begitu pertanyaannya. Jadi mungkin yang dimaksud oleh teman-teman ini kalau ada tiba-tiba bangun terus terkejut, nah itu ada masalah dalam apanya, sistem saraf otonom atau bagaimana, begitu-gitu maksudnya. Mungkin bisa ditanggapi dulu, Bu.
Oke, berarti kalau misalnya mau kita tahu ada orang tertidur atau terjaga, maka kita harus tahu dulu fungsi syaraf itu sendiri. Jadi nanti Mbak Rida ketika kita mempelajari tentang konsep organ tubuh, konsep neurologi dasar, yang kita perlu ketahui adalah bagian-bagian dari sistem syaraf itu apa aja. Nah, nanti di situ ada beberapa hal. Kalau misalnya otak itu dibagi menjadi beberapa hal, ini tergantung tokohnya dari mana ya, Mbak. Nanti ada yang membaginya menjadi 7, ada yang menjadi 9, ada yang menjadi 3, ada yang menjadi 4 gitu. Tapi kalau saya lebih suka untuk membaginya menjadi 4 bagian. 4 bagian ini karena saya kategorikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah otak besar, kemudian ada otak kecil, kemudian ada juga medulla oblongata, kemudian ada juga sistem limbik. Jadi masing-masing bagian ini memiliki tugasnya masing-masing yang penggolongannya itu sangat signifikan. Mereka itu mengerjakan bagian apa. Kemudian dari sistem syaraf pusat ini akan dialirkan ke dalam sistem syaraf tepi. Nah, syaraf tepi ini nanti dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah sistem syaraf parasimpatetis, kemudian yang kedua adalah sistem syaraf simpatetis. Nah, apa itu sistem syaraf simpatetis dan sistem syaraf parasimpatetis? Kalau sistem simpatetis itu yang sistem syaraf atau organ syaraf kita yang bertugas untuk menjaga kesadaran. Seperti saya ketika ngomong ini, Mbak, ini otomatis sistem syaraf saya yang bekerja adalah sistem simpatetis. Karena saya mengingat, kemudian saya sadar untuk mengucapkan apa yang ingin saya ucapkan. Ini Mbak Lida juga ini sistem simpatetisnya bekerja nih. Termasuk sistem simpatetis itu kalau kita terjaga gitu-gitu sebenarnya kita mengeluarkan hormon kortisol. Jadi kita itu stres loh Mbak. Sekarang ini kita mengalami stres nih secara neurologis. Stres ini kadang-kadang kalau orang awam itu bilang stres itu adalah kondisi psikologis gitu. Jadi stres itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, penyakit dan sebagainya. Tetapi di dalam neurologi stres itu bukan konsepsi stres yang seperti orang awam atau orang di luar neurolog berbicara gitu. Jadi stres itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana tubuh kita itu mengalami ketegangan atau sistem syaraf terjaga atau sistem simpatetisnya bekerja. Itu adalah kondisi stres di dalam konsep neurologi. Nah, ketika seseorang ini mengalami stres, otomatis dirinya terjaga. Nah, stres ini ada baiknya. Stres ini ada baiknya karena dia mengizinkan tubuh kita untuk bisa tegak lah, tegak ya. Kalau stres itu berkaitan dengan sesuatu yang tegak-tegak, Mbak Lida. Jadi kayak kita sadar, kita bisa ngomong, kita bisa mengingat dan sebagainya. Dan ada kondisi juga ketika stres ini, ketika dia berjalan begitu terus-menerus, tidak ada kontrol dan sebagainya, akhirnya ada beberapa hal juga yang menjadi tidak baik karena ketika kita dalam kondisi stres, maka ada berbagai macam hormon yang keluar di situ. Dan ketika hormon ini bekerja begitu kuat gitu, maka ini bisa menyebabkan pertumbuhan sel-sel atau hormon-hormon tubuh yang sebenarnya dia tidak dibutuhkan oleh tubuh. Berlebihan lah, istilahnya kalau mesin itu jadi panas gitu. Jadi ketika kita mengalami stres, ketika kita terjaga, sebenarnya lambung kita itu juga mengeluarkan enzim yang terus menerus, sehingga kadang-kadang kalau orang berlebihan dalam bekerja, dia yang bekerja sistem syaraf simpatetisnya terus, maka dia kadang-kadang mengalami sakit lambung. Kemudian ada hormon juga adrenalin kita bekerja di situ. Adrenalin yang terus menerus bekerja ini juga berpengaruh pada kardiovaskuler kita, kayak jantung kita terus menerus berdetak, tentu aja ini juga tidak baik gitu kan. Ada kalanya ini bisa menimbulkan penyakit-penyakit jantung, kardiovaskuler dan sebagainya. Nah, itu sebabnya butuh yang namanya kinerja saraf parasimpatetis. Apa itu saraf parasimpatetis? Itu adalah sistem syaraf yang mengizinkan diri kita untuk tertidur atau tidak bekerja atau beristirahat. Nah, jadi kalau kita tidur dalam kondisi nyenyak, kemudian kita beristirahat, kita rileks, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang relaksasi lah. Ini kebalikan dari stres adalah rileks. Jadi ketika hal ini terjadi, maka ada beberapa hormon juga yang dikeluarkan oleh tubuh. Misalnya kayak hormon antioksidan, dopamin, dan sebagainya kayak gitu. Ini yang membuat diri kita merasa rileks, merasa bahagia, kemudian merasa tenang dan sebagainya. Itu
dikeluarkan ketika sistem syaraf kita yang bekerja adalah sistem syaraf parasimpatetis. Lalu ada orang nih sudah tertidur, tapi dia tidak tertidur itu sistem syarafnya karena mungkin kondisi tertentu. Misalnya karena dia mengalami kondisi psikologis yang tidak baik, misalnya depresi, atau mungkin ada masalah yang dipicu oleh faktor psikososial, dia bisa jadi sistem syaraf pusatnya atau otaknya itu masih bekerja. Tetapi sistem syaraf di dalam tubuhnya itu sudah ingin istirahat. Jadi sudah lelah. Jadi dia terjadi hal-hal yang tidak sinkron. Ada yang tertidur, tapi ada juga yang terbangun. Nah, kondisi-kondisi dulu kan kadang-kadang orang tidur tapi masih kayak gelisah, masih belum tidur sepenuhnya. Iya, Bu, betul. Ada juga orang terjaga, tetapi dia kayak kondisinya mengantuk atau tidak sadar. Tidak sadar, betul, iya. Ini hal-hal semacam ini yang menjadi jawaban kenapa sih yang menjawab orang itu kok bisa tidur tetapi kayak nggak tidur gitu, nggak nyenyak, rep-repan, bangun, terkejut dan sebagainya. Atau sebaliknya orang itu terjaga tetapi dia nggak sadar. Nah, ini kondisi semacam ini berarti ada tidak sinkron antara sistem syaraf pusatnya, kemudian tidak sinkron dengan sistem syaraf tepinya, atau mungkin bagian-bagian dalam tubuhnya yang perlu kita pelajari lebih lanjut gitu Mbak Lida. Oke, Ibu. Misalnya Ibu penjelasannya ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sebetulnya inti dari pertanyaan itu sama dengan apa yang telah Ibu sampaikan gitu kan. Jadi sudah terjawab sebagian. Cuman kalau kita bahas tadi kan di awal kita bahas tentang psikoneuroimunologi ini lebih menekankan atau mengambil dari kata neurologinya gitu kan. Bahwa dalam neurologi ini kita membahas tentang syaraf. Syaraf itu ada syaraf tepi dan syaraf pusat, begitu ya. Kemudian organ tubuh ini sudah termasuk kepada saraf tepi dan saraf pusat, begitu kan. Semua kinerja antara saraf tepi dan saraf pusat itu nanti akan dialirkan ke organ tubuh, begitu. Nah, di sini ada pertanyaan Ibu dari teman-teman. Begini Ibu pertanyaannya. Dalam fungsi sistem somatosensori, resonansi suara, apa hubungannya sistem somatosensori dengan resonansi suara? Kira-kira apa ya Bu hubungannya? Mungkin teman-teman nih penasaran sebenarnya apa sih hubungan dari sistem somatosensori dengan resonansi suara? Mungkin Ibu bisa menyampaikan. Karena bahasanya asing gitu ya. Saya izinkan saya jelaskan dulu dari segi bahasanya dulu ya. Biar mudah mungkin untuk dipahami. Oke. Ketika tadi ada pertanyaan tentang somatosensori, maka bisa kita singkat aja. Kita bisa singkat dengan indera perasa kita. Gitu. Sesuatu yang berkaitan dengan sensori tubuh kita. Kemudian juga tadi ada sistem auditori gitu ya, sistem suara atau apa kayak gitu. Itu berkaitan dengan respon-respon atau stimulus-stimulus suara. Jadi kalau tubuh kita, ketika kita memahami tentang organ tubuh atau mempelajari tentang neurologi dasar, kenapa saya selalu bilang di dalam psikoneuroimunologi, neurologi ini menjadi core-nya. Kenapa? Karena pergerakannya, paradigmanya itu adalah paradigma berpikir neurologis. Sedangkan psikologis itu menjadi sebuah stimulus. Gitu. Ada aspek-aspek sosial, misalnya seperti ada kabar buruk, kemudian ada hal-hal yang tidak didengar tidak enak. Ini menjadi sebuah respon sosial yang masuk kemudian dimaknai oleh aspek psikologis. Seseorang kan bisa mempersepsi, kemudian dia bisa mengindra. Ini dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya psikologis. Bagaimana dia memaknai bahwa suara ini menyakitkan dirinya. Oh, informasi ini membuat dia bersedih. Informasi ini membuat dia senang. Ini adalah tugas dari psikologi. Ya kan, bagaimana seseorang memaknai. Ini yang disebut dengan tadi yang bahasanya Mbak Rida tadi. Sistem somatosensori. Yang satunya lagi? Resonansi suara, Bu. Resonansi suara. Ini yang disebut dengan stimulus auditori. Stimulus auditori, bisa juga pengecapan, bisa juga stimulus-stimulus lainnya. Jadi 5 indera itu bisa juga gitu. Tapi yang paling sering diterima oleh aspek psikologis adalah auditori. Tapi bisa juga visual juga bisa, Mbak. Jadi apapun sensorinya, apapun stimulusnya,
dia melalui penginderaan, misalnya orang melihat kejadian buruk, melihat kecelakaan. Kan ini bukan sesuatu yang auditori ya, tapi ini pesannya adalah pesan psikologis. Karena dia akan memaknai sebagai rasa takut, sebagai rasa ancaman, sebagai rasa kekecewaan dan sebagainya. Nah, ini menjadi stimulus yang kemudian dia dimaknai oleh otak. Ini tugasnya psikologi. Kemudian otak ini setelah memberikan makna, dia akan bekerja dengan sendirinya. Ketika misalnya ada kesedihan gitu, maka sistem limbiknya yang bekerja kan. Sistem limbiknya yang bekerja ketika hal itu membuat dia stres, membuat dia depresi dan itu nanti dia akan memunculkan beberapa hormon. Nah, hormon ini yang nantinya akan diterima oleh sensori. Tapi tadi apa namanya? Sensori apa? Kalau di sini sistem somatosensori atau ada juga namanya resonansi suara tadi dari teman. Somatosensorinya. Somatosensori itu adalah sensor yang membuat dia merasakan somato atau rasa sakit dan sebagainya. Nah, ini kan diterima oleh tubuh sebagai suatu bahasa. Iya, nah, betul, bahasanya betul. bahasanya bahasa neurologis. Oh, orang mendengar kabar yang buruk. Ini prosesnya proses psikologis, kemudian dia masuk ke sistem limbik. Sistem limbik ini kemudian memberi makna ini sebagai sesuatu yang bikin kita stres. Kemudian dialirkan kepada organ tubuh yang lainnya, sehingga dia diterima sebagai makna yang menekan, misalnya asam lambungnya meningkat, mengeluarkan asam lambung dan sebagainya. Ini yang disebut dengan somatosensori. Nah, ini tentu aja ada kaitannya ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik terhadap aspek-aspek sosial, dia juga akan memberikan tekanan-tekanan tersendiri terhadap tubuhnya. Apakah dia akan menjadi stres atau dia menjadi bahagia? Ketika dia menjadi bahagia, otomatis yang keluar itu adalah dopamin, hormon kita. Kalau dopamin dia akan mengeluarkan rileks tubuhnya, kemudian antioksidannya bekerja, akhirnya kekebalan tubuh bekerja. Tetapi kalau yang keluar ini adalah sesuatu yang menyedihkan, yang menekan, yang menegangkan, maka adrenalinnya yang bekerja. Kemudian ada hormon-hormon depresi yang bekerja. Ada juga hormon kortisol yang menyebabkan stres yang bekerja. Nah, ini membuat tubuh kita lebih terus bekerja. Jantung berdegup-degup, kemudian beberapa hal yang lain, sesak nafas dan sebagainya, itu bisa memungkinkan untuk terjadi. Ini tergantung bagaimana bahasa otak kita mempersepsikannya. Gitu. Iya, betul, Bu. Oke, jadi semuanya akan kembali kepada otak. Betul sekali. Tubuh lainnya dan memberikan respon dari stimulus yang telah diterima, begitu ya, Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu penjelasannya, sangat betul-betul membuat paham begitu kan. Oke, tadi juga Ibu sempat menyinggung gitu. Menjadi sebuah core dari psikoneuroimunologi. Kemudian membahas tentang psikologi dan imunologinya nih Bu nih. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Bu nih, konsep bagaimana sih konsep dari psikologi dalam psikoneuroimunologi ini Bu begitu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan begitu, karena bagi teman-teman mungkin saya pribadi pun agak sedikit mungkin sedikit kesulitan gitu bagaimana cara menghubungkan atau konsep dasar dari psikologi dalam psikoneuroimunologi ini gitu kan, karena kan memang neurologi ini menjadi core-nya dari psikoneuroimunologi begitu Bu. Mungkin bisa dijelaskan. Bersamaan dengan tadi yang sudah kita bahas ya tentang bagaimana otak itu memberikan persepsi, ini menjadi tugas dari psikologi. Jadi nanti bukan dibahasakan apa perannya, apa itunya, tapi ketika kita membahas konsep psikologi, maka yang perlu kita ketahui adalah bagaimana posisi psikologi di dalam konsep psikoneuroimunologi. Kemudian yang kedua, bagaimana peran psikologi di dalam konsep psikoneuroimunologi. Iya. Di dalam konsep psikoneuroimunologi itu sebagai sebuah stimulus. Dia yang akan memberikan perintah terhadap otak, terhadap tubuh kita. Jadi misalnya seseorang mendapatkan guncangan psikososial seperti tadi ya, misalnya ada misalnya Mbak Lida nih punya tiba-tiba Pak ada bersama sama orang lain gitu kan. Tiba-tiba menjadi sebuah bahasa yang menyakitkan gitu, membuat Mbak Lida marah dan kecewa. Ini persepsinya Mbak Lida kan. Ini persepsinya Mbak Lida. Nah, persepsi kemarahan ini di dalam sistem limbik ini kemudian dialirkan di dalam tubuh
organ tubuh kita yang lain sehingga menimbulkan beberapa masalah yang sudah seperti saya kemukakan tadi ya, sistem kerja neurologisnya ya. Nah, bagaimana agar kita bisa mengatur, kita mempersepsikan sesuatu agar tidak merusak tubuh kita. Jadi kita memberikan jeda terhadap persepsi kita atau mengatur persepsi kita dengan bahasa-bahasa lain yang lebih konstruktif misalnya, itu yang menjadi tugas psikologi. Misalnya ketika ada hal yang buruk terdengar, kita tidak langsung bereaksi, tetapi kita memberikan bahasa yang berbeda. Misalnya melalui tarik nafas, relaksasi, exhale, inhale, semua akan baik-baik aja. Kemudian bisa melalui neuro language programming, kita bisa memberikan bahasa-bahasa positif yang lainnya sehingga kita tidak mempersepsikan stimulus sosial itu menjadi sesuatu yang buruk gitu. Kita juga bisa melakukan zikir, kita juga bisa melakukan berbagai macam konsep-konsep psikologi lah yang itu tugasnya adalah untuk memaknai ulang stimulus sosial atau stimulus dari luar yang ada, tapi kita maknai ulang sehingga bahasanya itu menjadi bukan bahasa yang buruk di otak kita gitu. Ini tugas dari psikologi adalah kita harus menyadari, konsepnya adalah konsep penyadaran tentang kinerja tubuh kita sehingga kita bisa memberikan jeda. Jadi kalau misalnya stres pertama kali gitu, ini saya berikan konsep tahapan stres dulu ya Mbak Lida ya. Iya, silakan Bu. Ketika seseorang itu mendengarkan psikologi atau aspek stimulus psikologis yang tidak menyenangkan, kemudian menimbulkan stres, maka ada 3 tahapan pembentukan stres di dalam neurologinya. Yang pertama adalah yang stres yang pertama dengan saya kok lupa stres yang pertama ini adalah dia istilahnya kayak respon stres yang pertama gitu, tahap pertama. Jadi brief stres atau apa kayak gitu. Ini menjadi wajar. Jadi stres itu adalah reaksi alami atau naluriah di dalam tubuh kita yang itu wajar terjadi. Tidak ada maknanya negatif atau positif. Ini hanya wajar gitu aja. Dan biasanya stres ini nggak bisa berlangsung lama. Jadi stres ini nanti akan reda sendiri dengan entah itu tubuh kita yang tiba-tiba pingsan karena nggak kuat, atau karena kita sudah melakukan relaksasi atau berdamai dengan rasa stres itu, yang akhirnya muncul menjadi eustress. Ini tahap kedua, stage kedua adalah eustress. Jadi stres yang tadi itu sebagai stimulus pertama, lupa saya namanya Mbak. Nah itu stres sebagai sebuah respon. Kemudian stres ini kemudian diolah menjadi eustress. Kadang-kadang kita stres itu butuh untuk mengerjakan sesuatu, untuk kita bisa menghafal sesuatu, kita bisa menyelesaikan masalah tertentu. Kita itu juga butuh stres gitu, tubuh kita butuh terjaga. Nah ini yang disebut dengan eustress atau stres yang sudah kita sadari, kita gunakan sebagai sebuah energi untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi nanti bisa juga ke tahap ketiga, yaitu stres yang